Halo Sobat Super, kembali bersama Mbak Ice. Yuhu. Jadi gini, langsung aja ya, Ce. Aku manggilnya Ce aja ya, Yap. Okay. karena lebih mudah. Haha. Jadi Ce, Haha. aku mau curhat ini. Oke. Aku sering sekali depresi gitu loh. Wait, what? Depresi keren banget sih, sering depresi. Orang depresi malah disarkasin. Depresi Pak ini, tolong dikasih solusi gitu loh. Depresi apa stres? Bukannya sama aja. Ya beda lah, depresi sama stres itu. Oh ya, bedanya saya tahu. Apa? Depresi itu lebih keren. Kalau stres itu so old school gitu loh. Makanya aku pakai istilah depresi. Oke, kekiniannya begitu ya. Iyalah. Oke, ya udah kalau memang mau ikut kekinian tanpa memahami apa itu depresi. Gila, ini sarkasnya nyantol banget ini. Yang penting kekinian, yang Oh. penting Oke. Let's restart it, oke? Oke. Depresi berarti nggak cocok secara sekilas, yang saya tangkap itu nggak cocok ngomong depresi gitu ya. Ya udah, bedanya depresi sama stres itu apa sih sebenarnya? Depresi sama stres itu bedanya, depresi itu kumpulan gejala sehingga disebut sebagai gangguan depresi. Tuh, jadi suatu gangguan itu stres? suatu kumpulan gejala-gejala. Stres itu salah satu gejala dari depresi, salah satu pemantik atau apa sih, stres apa bukan stres, triggering Oke. factor, apa ya bahasa Indonesianya, faktor Pemicu. pemicu. Ya ampun, kekinian banget ya, kayak anak Jaksel. Berarti kalau pakai bahasa di Inggris. anak Jaksel logat Bali. Oke. Berarti kalau dalam bahasa yang sederhana ya, kalau depresi itu ibaratnya penyakit, kalau stres itu gejala-gejalanya, Iya, salah satu gejala salah penyakitnya. satu gejala penyakitnya. Ibaratnya demam berdarah itu penyakit, gejalanya ada demam, ada lesu, ada lemah. Yap. Gitu. Oke. Dan kalau depresi itu harus ada profesional yang mendiagnosisnya. Nggak boleh ngomong sendiri, wah aku Nggak lagi depresi. boleh self diagnose, namanya mendiagnosis diri itu tuh nggak boleh, tapi merefleksikan, oh aku sedang mengalami ini, itu bisa. Tapi kan untuk mendiagnosis itu adalah perlu tenaga profesional. Ibaratnya kayak lagi Lagi apa? sakit, aduh aku kayaknya diabetes, kenapa? Soalnya aku tambah manis gitu. Mungkin kan. Itu analogi. Emang ada gejala diabetes itu tambah manis? Iya kan, diabetes kencing manis. Oh iya. Tambah manis. Oh my god. Oh, oke, masuk. Ya, Wang. Ya. Berarti saya nggak boleh lagi ngomong sembarangan saya tuh lagi depresi gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lagi stres, boleh. Boleh banget. Boleh banget. Oke, gimana kalau begitu, karena tadi Mbak bilang, Mbak lagi, karena Ice bilang kalau depresi itu harus didiagnosa oleh profesional. Berarti kan kita harus ada tanda-tanda sehingga kita at least curiga bahwa kayaknya aku lagi depresi, makanya aku harus ke psikolog, kayak gitu. Nah, apa aja tanda-tandanya? Yang kasat mata lah, maksudnya yang kita sebagai orang awam ngerti, oh ini tanda-tanda depresi kayak gitu. Oke. Sebenarnya itu depresi itu kumpulan gejala yang harus bertahan selama 3 bulan kurang lebih ya. 3 bulan kurang lebih, oke. Jadi mesti itu terus-menerus terjadi. Nggak ada stopnya. Nggak ada stopnya gitu ya. Nah, yang pertama bisa contoh gejalanya adalah adanya penurunan pada semangat atau motivasi untuk melakukan sesuatu, maunya di kamar terus, maunya rebahan terus. Tapi bukan karena kaum rebahan karena COVID ini ya. Baru saya mau ngomong itu, saya gitu dah. Saya maunya rebahan aja, Bu. Rebahannya karena apa? Karena memang Ya tidak, karena enak rebahan. ya beda. Oh, beda berarti. Pengennya rebahan di kamar, mau bangkit dari kasur itu kayak tidak ada tenaga, tidak ada energi. Itu dah saya kayak gitu dah, Bu. Karena apa? Karena enak rebahan. Ya, bukan. Oh, bukan. Aduh, susah ya ngomong sama Oh Bapak. iya. Lanjut. Ya, itu. Jadi pengennya rebahan, tidak ada tenaga, merasa tidak mampu, tidak berdaya, merasa tidak
ada di dunia ini merasa tidak berguna. Ntar lu. Negatif-negatif aja gitu. Kalau yang tidak berguna kan jelas kayaknya ya merasa tidak berguna. Yang merasa tidak ada itu gimana? Kayak contoh nyatanya itu gimana? Kayaknya abstrak sekali merasa Gak ada tidak ada. orang yang maksudnya untuk tidak ada itu kayak merasa tidak eksis di dunia ini, tidak ada. Oh, kayak gini ya. Kayaknya aku ada atau enggak sama aja deh, enggak berpengaruh apa-apa ke dunia ini gitu ya. Nah, itu gejala bisa yang muncul. Lalu bisa terjadi penurunan makan, nafsu makan ya gitu. Penurunan aktivitas fisik juga ya karena merasa tidak tadi itu kan. Lalu juga terkait dengan tidak bisa tidur gitu. Tidak bisa tidurnya bukan karena lagi nungguin chat dari mantan pacar gitu. Ya. Iya Mbak, saya nggak segoblok itu. Iya, jadi Tapi kan gini, ntar lu sebelum dilanjut. Nggak bisa tidur karena nungguin chat dari pacar itu kan bisa jadi stres juga. Jadi pada gilirannya bisa bikin depresi juga dong. tapi tidak semudah itu dinamikanya ya, gitu. betul. Harus ada faktor-faktor lainnya. Begitu ya. Terus apa lagi gejalanya? Ada juga beberapa yang muncul ide-ide untuk hilang deh dari dunia ini. Kayak mengakhiri hidupnya Iya, gitu ya. mengakhiri Waduh, hidupnya. itu kalau udah berat itu ya. udah depresi berat. Kalau yang depresi ringan ya itu tadi pengennya nangis saja, itu nggak bisa kontrol. Itu Gitu. depresi. Tapi itu harus bertahan terus-menerus selama 3 bulan eksis itu dalam. Kenapa ya. mesti kayak ada jangka waktunya gitu loh 3 bulan? Kenapa kalau saat saya ngalamin ini selama 2 minggu atau seminggu gitu, tapi tanda-tandanya itu semua kena. Kenapa kok enggak belum bisa dibilang depresi? Bisa jadi karena itu lagi stres gitu loh, dan belum ketemu pemecahan masalah dari stres tersebut, situasi stres tersebut gitu. Bisa jadi memang lagi berada dalam kondisi yang tidak menyenangkan, bisa jadi berada dalam lingkungan yang tidak nyaman, makanya muncul itu. Bisa jadi cuma bad mood aja ya. Bisa jadi bad mood, bisa jadi lagi PMS, bisa jadi karena kemarin lagi Harbolnas nggak dapet barang yang dipengenin, udah keburu habis gitu kan. Itu cuma sekedar stres aja, bukan depresi ya. Iya. Nah terus kalau misalnya depresi ini dibiarin, itu bahaya nggak? Bahaya banget. Gimana misalnya? Ya terkait dengan satu, tidak produktif kan. Oh iya benar, tidak produktif karena pinginnya nggak Iya, ngapa-ngapain. pengennya nggak ngapa-ngapain. Terus mikir juga, toh aku ngapa-ngapain juga nggak ada gunanya kayak gitu. Iya benar. Yang kedua ya ekstrimnya kalau depresi berat menuju ke ya tidak hadir di dunia ini, mengakhiri hidup. Oh iya. Terus bisa nggak kemungkinan orang yang depresi itu sembuh gitu loh? Misalnya dia pokoknya dia nggak ke psikolog, terus dia gimana caranya terus dia biasa sembuh, itu ada nggak kemungkinan itu? Kemungkinan itu pasti ada ya, tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Iya. Ya kita ya. Orang bilang kita tidak mungkin bersatu, ternyata. Itu dikat aja itu, selalu moce. Oke, nah kemungkinan itu bisa saja terjadi, namun biasanya memang butuh penanganan khusus kalau berada pada kondisi depresi berat ya, karena depresi berat itu berarti situasinya gejala-gejala yang muncul tuh udah membuat orang tidak bisa berfungsi secara normal kembali. Wah ini kayaknya kunci nih, nggak bisa berfungsi secara normal. Ini yang bikin bahaya itu kan. Iya benar. Jadi memang pada situasi seperti itu memang harus ada bantuan profesional. Bisa jadi juga melibatkan mengkonsumsi obat-obatan. Kalau itu harus ke psikiater ya kalau obat-obat ya. Karena ada resep obat gitu. Tapi pada gejala depresi ringan, ketika ada teman curhat, ketika ada teman berbagi, lalu ada sosok yang bisa mendampingi gitu, meskipun bukan psikolog ataupun psikiater gitu, itu bisa tertanggulangi. Tapi terkadang memang pada beberapa episode kehidupan gitu ya, kehidupan ya akan ada muncul relapse atau muncul kembali. Ini nah betul. Gitu.
Nah, ini yang mesti diperhatikan oleh yang pernah mengalami pengalaman mengalami depresi. Apa yang harus dilakukan ketika relapse atau kambuh kembali? Nah, itu yang harus diperhatikan. Itu akan kita bahas di episode berikutnya. Sekarang ini udah lumayan ini Pak, udah 10 menit. Jadi itu dulu untuk episode podcast hari ini. Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Oke. Ciao guys, ciao dulu.